Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan JJ Science. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, pada video sebelumnya kalian sudah mengetahui keterkaitan antara pemanasan global dengan efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca itu menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Konsekuensi gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia akan memerangkap radiasi panas matahari sehingga menyebabkan suhu rata-rata di bumi meningkat. Kira-kira apa saja ya dampak dari pemanasan global ini? Adapun tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang dampak dari pemanasan global dan upaya pengendalian terjadinya pemanasan global. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan lalu aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa support dan channel ini bisa terus berkembang. Let's go! Dampak pemanasan global. 1. Temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Dapat kalian lihat pada grafik berikut. Suhu global mengalami peningkatan terus-menerus sejak masa industrial. NASA mencatat 18 dari 19 tahun terpanas terjadi sejak 2001. Di tahun 2020-an tercatat sebagai tahun terpanas. Tentunya suhu di setiap daerah bisa saja berbeda. Misalnya di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Setiap masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Yang ketiga, mencairnya gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Makanya jangan heran ketika zaman sekarang ini banyak sekali pulau-pulau kecil yang memang sudah tertutupi air laut. Lalu yang keempat, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang, otomatis hal ini akan berdampak pada ekosistem di laut, ya. Yang kelima, kepunahan spesies yang semakin luas. Nah, ini juga bagian dari dampak dari terumbu karang juga bisa jadi ya. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Keenam, kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Dan yang terakhir, itu penipisan lapisan ozon. Kita tahu bahwa lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer. Nanti lebih detailnya lagi akan dijelaskan pada bab berikutnya. Di mana letaknya itu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Nah ini ya, mulai dari angka kelahiran lebih banyak, penduduk lebih banyak, terus juga adanya kegiatan-kegiatan industrial yang mengeluarkan gas-gas rumah kaca. Lalu, kira-kira apa saja ya usaha-usaha kita untuk menanggulangi pemanasan global ini? Oke, kita harus tahu dulu bahwa penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia akan menyumbangkan peningkatan CO2 di udara.
Kerusakan lapisan ozon adalah salah satu contoh dampak dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Kondisi tingginya gas polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global. Adapun beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan energi penggunaan batu bara, gas olain kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Maksudnya kita harus mampu mereduksi atau mengurangi konsumsi bahan bakar seperti mengubah oktan bahan bakar, mengubah filter udara, menjaga tekanan ban, dan cara-cara lainnya. Yang ketiga, mengurangi deforestasi atau penebangan liar. Pencegahan deforestasi saat ini lebih banyak digaungkan oleh para penggiat konservasi. Hal ini dilakukan untuk menekan laju hilangnya hutan sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca. Pencegahan yang dilakukan dapat melindungi hutan-hutan yang ada dari ancaman berbagai proyek pembangunan yang tidak ramah terhadap lingkungan. Yang keempat, cara penanggulangan pemanasan global yaitu dengan penanaman kembali dalam bentuk reboisasi atau penghijauan. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan di kawasan hutan, sedangkan penghijauan penanaman kembali hutan di kawasan non-hutan, artinya kawasan budidaya. Hutan gundul tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, dilakukan penanaman kembali dengan harapan tumbuhnya hutan yang baru sehingga dapat menjalankan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Dan tentunya penanaman kembali ini bisa saja dilakukan di perkotaan. Untuk apa? Ya untuk mengikat gas-gas rumah kaca. Karena kita tahu ya bahwa tumbuhan itu kan melakukan fotosintesis itu dengan bahan bakunya itu adalah CO2. Nah, dengan adanya tumbuhan di berbagai daerah, maka diharapkan dapat mengurangi adanya gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Lalu yang terakhir, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon atau CFC. Kenapa ya? Ya, karena ketika terlepas ke atmosfer, si freon ini akan berubah menjadi karbon dioksida yang akan menambah kepadatan gas rumah kaca di atmosfer. CFC juga mengakibatkan penipisan lapisan ozon bumi, sehingga sinar ultraviolet matahari masuk ke bumi secara langsung dan meningkatkan suhu bumi. Maka alangkah baiknya masyarakat harus pandai memilah dan memilih. Tidak lagi menggunakan barang pendingin yang memakai CFC, melainkan diganti dengan pendingin yang ramah lingkungan, yaitu barang pendingin non-CFC. Oke, itulah dampak-dampak dan cara penanggulangan pemanasan global. Setelah kita mengetahuinya, yuk mulai dari sekarang kita cintai bumi kita dengan cara menjaga lingkungan dan melestarikan alam. Karena Indonesia milik kita dan untuk kita.